Hello agripreneurs, di video sebelumnya sudah dijelaskan ya gimana teknis produksi benih nila dari pemilihan indukan hingga panen. Nah sekarang kita lanjut bahasnya tentang kiat-kiat dan gambaran umum perhitungan usaha produksi benih nila dalam bentuk larva. Buat kamu yang masih pemula, tentu perlu tahu gimana perhitungan usahanya, hasil panennya, dan sejumlah kiat usaha pembenihan nila ini. Kolam kita walaupun kecil-kecil ini tetap dikasih pupuk kandang gitu. Dan kita tidak air ngalir ya, airnya tetap tenang gini, nggak buang. Karena apa ya, kalau plankton yang ada di air itu harus ada untuk memenuhi kebutuhan makan dari larva tadi. Selain kita ngasih pakan yang cukup indukan kita loh. Lah indukan kita itu memang pakannya harus bagus, harus cukup. Karena untuk bikin telur itu perlu nutrisi yang bagus biar nanti anaknya juga bagus. Kita nggak hanya produksi telur terus nanti ditebar orang nggak jadi kita nggak urusan itu enggak. Kita tetap ngurusi induk, dirawat yang bagus biar nanti anaknya dipelihara itu juga bagus. Karena itu nyangkut kesinambungan. Kita bisnis itu kan nanti kalau orang beli bisa beli lagi gini, itu kan akan awet. Nah yang penting awetnya itu, kita nggak nyari keuntungan sesaat gitu. Nah produksi larva kita ya, kita satu kolam misalnya 700.000, misalnya punya 3 kolam ya 2 juta lebih lah sebulan. Nah itu tinggal kalau ingin nambah lagi ya nambah lagi, tapi kita juga ngikuti pasar. Kalau kita 3 kolam pasarnya kok sudah penuh ya sudah, kita nggak nambah. Nanti kalau terjadi over produk itu ya terjadi apa ya, boom itu, terus murah, larva murah kebanyakan, terus perawatannya juga kurang bagus, kurang maksimal. Kalau ukuran kita kalau saya kan dulu nggak harus langsung punya 5 itu, enggak, satu dulu dipelihara sampai bagus gitu baru nambah 1 lagi, 2 bagus baru nambah 3, nggak langsung kita pelihara 5 itu, enggak. Kalau langsung 5 mungkin nggak bisa, malah nggak jadi begitu prosesnya. Dan kita bisa panen larva tiap 3 minggu. Kalau kita punya 3 kolam berarti tiap minggu kita sudah panen larva sebanyak 700.000 per minggu. Itu kalau dihitung per bulan udah 2 juta lebih lah rata-rata. Kalau nanti punya 4 ya bisa hampir 3 juta. Nah, itu untuk penghasilan bersihnya ya sekitar 40%. Kalau dijual dengan harga Rp10 itu bersihnya 40%. Jadi ya sedang, hasilnya kita sudah cukup lah. Untuk di wilayah Yogyakarta ini lahannya kan sempit-sempit, kita nggak punya lahan luas, makanya kita pilih pembenihan. Kalau kita punya lahan luas mungkin kita pelihara induk atau kita tebar lagi, pembesaran lagi bertahap, itu bisa lebih apa ya, banyak penghasilan. Tapi kita kan coba pembenihan karena lahan kita sempit. Nah pilihan kita kan itu, lahan sempit biar punya hasil gimana caranya. Kita nambah kincir, nambah pasangan yang 14 jadi 17, itu inisiatif kita. Jadi kita juga terus pengembangan. Kalau enggak apa ya, lahan kita makin lama makin sempit, orang makin banyak kan jadi masalah kalau kita enggak ngembangkan teknologi gitu. Seperti ada kincir segalanya itu. Tentang analisa usaha untuk pembenihan pembenihan nila itu kita butuh misalnya 800 ekor induk. Itu kalau hitungan dari bibit itu 2 paket 2 paket, tapi kita jadikan 1-2 paket itu. Itu nanti pembelian induk itu per kilo, kalau misalnya isi 5 dari 400, dari 800 itu sekitar ya, kalau isi 5 800 bagi 5 ya sekitar 50 kilo gitulah. Nah 50 kilo itu kita besarkan, paling enggak 6 bulan lagi itu bisa produksi bagus, yaitu nambah pakan. Kita harus sedia pakan paling enggak ya 15 sak gitu. Nah 15 sak nanti sudah habis, itu sudah jadi induk produktif. Nah modal kita cuma itu, lahan, indukan sekitar 50 kilo kali 35.000 kalau dinas dan pakan kurang lebih 15 sak, itu nanti sudah produksi bagus.
Nah, nanti kalau sudah selama 6 bulan itu sudah produksi bagus, ya rata-rata hasil kita tiap satu paket ini paket besar tapi 2 paket jadikan satu, kita bisa menghasilkan sekitar 700 larva, 700.000 larva. Nanti jual 10 rupiah itu ya kurang lebih 7 juta. Nanti kita punya hasil bersih sekitar 40%. Itu rata-rata segitu. Nah, itu mungkin dari Minaraya, itu pengalaman sedikit. Terima kasih. Semoga penjelasan dari 2 video ini cukup lengkap untuk informasi awal kalau kamu ingin produksi benih nila seperti yang ada di sini. Dan buat agropreneurs yang penasaran, ingin tahu lebih detail penjelasannya, dan juga lihat langsung proses produksinya, kamu bisa datang langsung untuk belajar di Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan Minaraya. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share videonya. Ketemu lagi di video berikutnya.